لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد, alhamdulillah. Pertama-tama puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan di pagi hari yang insya-Allah penuh dengan keberkahan ini. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiah, dalam keadaan melaksanakan daripada ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana patut kita syukuri ketika kita digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan daripada hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Jadi nikmat terbesar dari Allah yaitu adalah kita diberi taufik dan hidayah, digampangkan kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang sudah diwajibkan oleh Allah. Ini nikmat yang luar biasa, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Nikmat terbesar dari Allah ketika kita digampangkan oleh Allah untuk meninggalkan maksiat. Ketika kita tidak terpikirkan oleh kita untuk melanggar perintah Allah, itu adalah nikmat yang besar dari Allah. Kita kalau jengok di luar, masih banyak orang muslim yang tidak puasa. Masih banyak yang menganggap bulan puasa ini bukan bulan ibadah yang Allah wajibkan kepadanya. Masih banyak. Tiap tahun kita jengok itu. Dengan katik malunya ngerokok, ngopi depan umum. Padahal muslim, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan untuk mengatakan kita lebih mulia dari orang-orang tersebut, tidak, jangan sampai. Akan tetapi paling tidak kita bisa mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita digampangkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa dan digampangkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini insyaallah kajian kita atau tema cawisan pagi hari ini, Al-Faqir di sini membawa kitab daripada karya Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani yang berjudul Haula Khasa'isil Quran. Hal-hal yang berkaitan dengan, jadi beliau akan menyebutkan kelebihan-kelebihan yang ada di dalam Al-Quranul Karim, kitab suci kita, kitab umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sengaja kita kaji kitab ini di setiap cawisan yang kita sampaikan di bulan suci Ramadan, karena Al-Quran dan bulan suci Ramadan itu mempunyai ikatan yang sangat erat dan sangat khusus. Al-Quran dengan bulan suci Ramadan. Maka ya termasuk daripada nama bulan suci Ramadan adalah Syahrul Qiraatil Quran. Bulan untuk baca Al-Quran. Bukan artinya kita di bulan puasa baca Quran, di bulan lain tak kita taulanian Quran, bukan. Ada sebagian kadang kita ini di luar bulan Ramadan Al-Qurannya berdebu. Disimpan debu. Pas tak masuk Ramadan baru dibersihkan. Tak pernah dia baca. Bukan seperti itu. Jadi Al-Quran kapanpun, di bulan apapun, di hari apapun, dianjurkan kita untuk memperbanyak daripada membaca Al-Quran. Akan tetapi di bulan suci Ramadan dianjurkan untuk dilipat gandakan, untuk dimaksimalkan. Kalau di luar bulan suci Ramadan kita baca Al-Quran sehari setengah juz, berarti di bulan Ramadan sangat dianjurkan untuk jadi 1 juz. Kalau di bulan lain kita baca 1 juz sehari, di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk baca 2 juz. Seperti yang dilakukan oleh para ulama. Salah satunya Al-Imam Syafi'i, imam kita. Beliau itu di bulan biasa selain bulan Ramadan, setiap hari 1 kali khatam. Ini 1 kali khatam. Sekelas Imam Syafi'i sehari bisa sekali khatam.
Masuk bulan Ramadan, beliau lipatkan jadi 2 kali khatam sehari. Berarti keluar bulan suci Ramadan, beliau 60 kali khatam membaca Al-Quranul Karim. Balik lagi bulan Syawal, seperti semula, sehari sekali khatam. Jadi di bulan suci Ramadan, kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak baca Al-Quran. Kalau ditanya ibadah apa yang paling afdal di bulan Ramadan, selain ibadah-ibadah yang wajib, yaitu adalah membaca Al-Quran. Itu peringkat nomor 1, ibadah yang paling afdal di bulan Ramadan, selain yang wajib, sholat, puasa, zakat bagi yang mampu. Pertama baca Al-Quran, baru setelah itu bersedekah. Itu juga sangat dianjurkan dilipat gandakan di bulan suci Ramadan. Nah, oleh karena itu insya Allah kajian pagi hari ini yaitu adalah pembacaan daripada kitab karya Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, yang mana di sini beliau menyebutkan sedikit daripada kelebihan Al-Quran. Kenapa kita harus tahu kelebihan Al-Quranul Karim? Karena seperti pepatah yang sangat terkenal, tak kenal maka tak sayang. Kalau kita nggak tahu apa itu Al-Quran, kalau cuma tahu Al-Quran kitab suci umat Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad, ya semua juga tak tahu. Tapi yang ingin kita perdalami apa hakikat Al-Quran. Apa yang Allah letakkan di dalam Al-Quran. Mukjizat apa yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran ini kitab suci bagaimana sehingga umat musyrikin Mekah yang tidak iman kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak mampu membantah Nabi dengan membantah isi kandungan Al-Quran. Kita kalau buka sejarah bagaimana ketika Nabi berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun, itu Nabi dicaci, dicela, Nabi dimaki, Nabi diganggu, Nabi diteror. Tapi tidak ada dari gangguan mereka, penolakan mereka kepada Nabi yang mengusut atau mengkaji, membantah isi Al-Quranul Karim. Tidak. Mereka tidak bisa berkutak-katik kalau di depan Al-Quran. Diam 1000 bahasa. Yang mereka bantah Nabi, mereka caci Nabi dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Atau kalau orang tahu Nabi pasti tidak menerima ucapan orang-orang Mekah pada saat itu. Mereka katakan Nabi gila, mereka katakan Nabi penyihir, mereka katakan Nabi dukun, macam-macam, pembohong. Tidak pernah mereka membantah Nabi dengan isi kandungan wahyu yang diturunkan kepada Muhammad itu tidak masuk akal begitu. Atau itu salah secara tidak pernah. Mereka membantahnya itu dengan mencaci, dengan memaki, tidak pernah mengkaji, mengusut, membahas mengajak Nabi berdiskusi, membahas isi Al-Quranul Karim, tidak pernah. Kenapa? Karena mereka ketika mendengar Al-Quran langsung kewalahan. Mereka tidak sanggup untuk menghadapi kitab suci Al-Quranul Karim. Padahal, kalau kita buka kitab sejarah lagi, mereka orang yang Nabi diutus pada saat itu adalah umat yang sangat tinggi sastranya. Mereka berada di puncak tertinggi. Dalam sastra Arabnya itu mereka di puncak paling tinggi. Bahkan ulama mengatakan tidak ada satu kaum, satu zaman, satu era lebih tinggi sastranya melebihi ketika di zaman yang mana di zaman tersebut Allah utus baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sastra yang paling tinggi. Karena seperti yang kita pelajari semua di dalam ilmu akidah bahwasannya tidaklah Allah utus satu nabi kecuali Allah berikan mukjizat dengan apa yang lagi tren atau yang lagi terjadi, yang lagi rame, yang lagi viral di umat Nabi tersebut. Nabi Musa Allah utus, lagi tren ilmu sihir. Allah berikan Nabi Musa mukjizat melebihi ilmu sihir. Mukjizat Nabi Musa bukan sihir, mukjizat Nabi Musa bukan sihir, lebih dari sihir. Makanya ketika Nabi Musa mengeluarkan mukjizat beliau, itu penyihir 11 langsung seketika iman kepada Nabi Musa alaihissalam. Karena mereka tahu yang mereka lihat ini betulan
Tongkat tadi benar berubah jadi ular. Tongkat Nabi Musa itu pas dilemparkan betul berubah jadi ular. Beda dengan tongkat para penyihir. Penyihir itu hanya menutup menutup mata yang hadir sehingga mereka lihat tongkat seperti ular. Tongkat mereka tidak berubah uloniah. Ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya berubah jadi ular. Langsung seketika 11 penyihir tadi, dukun itu iman kepada Nabi Musa. Nabi Isa juga begitu. Lagi tren di zaman Nabi Isa, ilmu kedokteran. Allah kirim Nabi Isa. Dokter sehebat apa tidak bisa menghidupkan yang mati. Nabi Isa datang, yang meninggal sudah bisa dihidupkan atas izin Allah. Di zaman Nabi Muhammad SAW, yang lagi tren, yang lagi tinggi, yang lagi viral, yang lagi masyhur, itu adalah sastra Arab umat pada zaman saat itu. Makanya Allah kirimkan Nabi besar Muhammad SAW dengan mukjizat Al-Quranul Karim, kitab suci Al-Quran. Makanya Al-Quran adalah satu-satunya mukjizat yang kekal abadi. Maksudnya tidak selesai mukjizat Al-Quran dengan meninggalnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mukjizat Nabi Musa selesai dengan meninggalnya Nabi Musa, mukjizat Nabi Isa selesai ketika Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat Nabi Muhammad yang lain selesai, terjadi dan sudah selesai. Nabi Muhammad pernah ngebelah bulan, udah selesai. Nabi Muhammad pernah makanan yang cukup hanya untuk 5-8 orang, Nabi sentuh, Nabi masuk ke tangan beliau cukup untuk 1000 orang lebih. Itu pernah terjadi. Nabi Muhammad pernah mengeluarkan air dari sela-sela jari beliau. Ini mukjizat yang selesai, sekali terjadi sudah selesai. Tapi alhamdulillahnya ada satu mukjizat Nabi besar Muhammad SAW yang kita, walaupun jauh zaman kita dari Nabi, kita tidak hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, tapi kita bisa merasakan mukjizat tersebut, yaitu Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran itu mukjizat yang luar biasa. Makanya orang yang pengen tahu bagaimana mukjizat Nabi Muhammad SAW, baca Al-Quran, pelajari Al-Quran. Jadi insyaallah pagi hari ini kita akan sebutkan 1-2 daripada mukjizat yang Allah letakkan di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu mukjizat dan di dalamnya banyak bentuk mukjizat. Jadi mukjizat Al-Quran bukan satu, banyak. Mukjizat Al-Quran bukan cuma satu, tapi banyak. Salah satunya daripada mukjizat Al-Quran yaitu adalah husnu ta'lifihi wa tanasuqu kalimati. Buya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, pengarang kitab ini, mengatakan bahwasanya termasuk salah satu daripada mukjizat Al-Quranul Karim itu adalah kerapian, kesinkronan, tersusunnya kalimat-kalimat di dalam Al-Quranul Karim. Al-Quran itu Pak, Ibu, perlu kita ketahui, kalau turun ke Nabi, Al-Quran itu turun tidak sekaligus. Seperti yang kita ketahui di bulan Ramadan ada malam nuzulul Quran. Ada malam turunnya Al-Quran. Itu Al-Quran turun di malam bulan suci Ramadan dari Lauhun Mahfud ke Sama'ud Dunya. Dari Lauhun Mahfud, nama tempat, Allah turunkan ke langit bumi di tempat yang bernama Baitul Izzah. Di situ Allah turunkan Al-Quran sekaligus. Kapan? Di bulan Ramadan. Makanya ini termasuk salah satu kenapa Al-Quran sangat erat ikatannya dengan bulan suci Ramadan. Karena Al-Quran itu Allah turunkan di bulan Ramadan. Malam nuzulul Quran itu. Tapi bukan turun ke Nabi. Bukan. Yang dimaksud dengan nuzulul Quran dari Lauhun Mahfud ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ini nama tempat di langit pertama. Itu di bulan suci Ramadan. Setelah itu dari Baitul Izzah turun kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW itu selama 23 tahun. Tidak sekaligus. Selama 23 tahun. Nah, selama 23 tahun ini Al-Quran turun, itu tidak mengikuti tertib yang kita sekarang lihat di mushaf-mushaf kita.
Bukan Al-Quran itu turun ke Nabi pertama kali surat Al-Fatihah. Habis itu turun surat Al-Baqarah, diakhiri dengan surat An-Nas. Tidak. Walaupun tertib Al-Quran sekarang, baik tertib urutan suratnya, surat pertama Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, sampai terakhir An-Nas, dan urutan ayatnya, ayat pertama ini, ayat kedua ini, semua yang nertibkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang nertibkan semua Nabi, tidak perlu kita ragu lagi. Oh, ini siapa yang nertibkan Al-Quran? Sepakat ulama, tidak ada khilaf. Yang nertibkan Al-Quran surat per surat, ayat per ayat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Al-Quran turunnya kepada Nabi itu bukan seperti urutan Al-Quran yang ada sekarang. Bukalah kitab sejarah mana pasti ulama sepakat. Ketika menceritakan Nabi pertama kali menerima wahyu, itu yang pertama kali turun adalah ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu pun tidak sampai akhir surat Al-Alaq, cuma 5 ayat dari surat Al-Alaq. Dari ayat pertama sampai ayat kelima, itulah 5 ayat pertama yang turun kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana ada surat Al-Alaq? Di juz 30. Makanya di juz 30, padahal ayat 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq yang diawali dengan Iqra, itu ayat yang pertama kali turun kepada Nabi. Ketika beliau umur 40 tahun dan menerima wahyu dari Allah, itulah ayat yang pertama kali turun. Kemudian ayat yang terakhir turun kepada Nabi besar Muhammad SAW, apa Ustaz? Al-Quran yang terakhir turun ke Nabi, itu ada satu ayat di surat Al-Baqarah. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Nah ini ayat, tidak panjang ini ayat. Di surat Al-Baqarah, di awal juz 3. Di awal juz 3 di surat Al-Baqarah, ini ayat yang terakhir turun ke Nabi. Ulama mengatakan setelah ayat ini turun, tidak berapa hari, tidak berapa lama Nabi meninggal dunia. Setelah ayat ini turun. Di juz 3, di surat kedua. Nah, jadi lihat. Ayat yang pertama kali turun di juz 30, ayat yang terakhir turun ada di juz 3 di surat kedua. Nah, ini bukti bahwasannya urutan Al-Quran yang ada sekarang bukan urutan turunnya. Tapi jangan ragu kalau yang mengurutkannya adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kadang ada satu surat misalkan, Allah turunkan dulu 10 ayat pertama. Kemudian 10 ayat kedua itu mungkin turunnya 5 tahun lagi. Mungkin turunnya 3 tahun lagi. Kayak tadi surat Al-Alaq, 5 ayat Iqra turun, Nabi dapat wahyu. Sisanya turun mungkin kalau tidak salah 3 tahun atau 3 tahun setelah itu. Karena akhir dari surat Al-Alaq, Allah Subhanahu wa taala sudah menceritakan bagaimana Abu Jahal mengganggu Nabi. Sedangkan Abu Jahal tidak mengganggu Nabi kecuali ketika Nabi sudah menampakkan dakwah Islam secara terang-terangan. Kapan itu? 3 tahun setelah beliau diutus. Jadi jarak dari awal surat Al-Alaq yang berbunyi Iqra dengan akhir surat Al-Alaq itu jaraknya kurang lebih 3 sampai 4 tahun. Jaraknya. Jadi tidak setiap surat Allah turunkan semua sekaligus, tidak. Walaupun ada beberapa surat yang memang Allah turunkan sekaligus kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satunya surat Al-Fatihah. Itu turun sekaligus kepada Nabi. Kemudian surat Al-An'am. Kalau yang panjang surat Al-An'am. Itu turun sekaligus kepada Nabi Muhammad SAW. Kebanyakan surat yang lain tidak dipisah-pisah sama Allah. Di mana letak mukjizatnya? Letak mukjizatnya, ma'asyiral hadirin, yaitu adalah ketika Al-Quran satu surat Allah pisah dengan jarak beberapa tahun, kemudian turun ayat berikutnya, itu masih memiliki kesinkronan yang sangat luar biasa. Surat ini turun pertama ayatnya, 5 ayat pertamanya 3 tahun yang lalu. Kemudian akhir surat ayat terakhirnya turun 3 tahun berikutnya. Tapi ayat yang turun 3 tahun yang lalu dengan ayat yang turun sekarang itu sinkronannya sangat luar biasa. Cocok.
Sangat cocok sekali. Kayak omongan yang baru turun semuanya. Padahal dipisah jeda waktu kurang lebih 3 sampai 4 tahun. Coba kalau kita ngomong, kita ngoceh, kelakar misalkan. Kita dikasih waktu ngoceh selama 30 menit. Kita buka pembahasan dengan topik pertamanya, misalkan bahas masalah puasa. Kemudian 10 menit kedua, atau menit ke-11 sampai menit ke-20, kita bahas pasal misalkan. Apa mahal sekarang barang, pasal macam-macam. Kemudian setelah itu kita disuruh lagi untuk menyambung pembahasan pertama, yaitu pembahasan tentang puasa. Pasti bingung kita nak mulai dari mana. Pasti bingung. Tadi stop di mana gitu. Stop di mana? Untuk menyambung omongan yang terputus 10 menit yang lalu. Bingung kita mau nyambungnya dari mana. Karena tidak tertulis. Pasti ada pengulangan, pasti ada ketidaksinkronan, ketidaknyambungan, walaupun setelah itu bisa nyambung lagi. Beda dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran walaupun jeda waktunya bukan 10 menit. Ada yang 3-4 tahun, ada yang 10 tahun. Jeda waktunya, tapi ketika turun ayat berikutnya, itu nyambung dengan omongan, dengan ayat yang 10 tahun yang lalu sudah turun. Itulah salah satu daripada mukjizat Al-Quranul Karim. Kesinkronan setiap ayat di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan ada satu ulama tafsir yang sangat terkenal, yang bernama Al-Imam Al-Biqai. Ini kitabnya tercetak. Mungkin kitabnya itu 15 atau 13 jilid. Apa yang beliau karang di kitab tersebut? Beliau beri judul dengan judul Tanasubul Ayati Wassuwar. Di situ beliau beri judul kitab beliau dengan beliau menyebutkan di kitab tersebut kesinkronan setiap ayat yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Jadi kita bisa tahu Pak, kita bisa tahu misalkan ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim dari surah Al-Fatihah. Kalau yang mengatakan Bismillah termasuk daripada ayat dari surah Al-Fatihah. Kemudian ayat kedua Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa kaitannya dengan ayat sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim? Itu ada. Dibahas oleh ulama. Dikarang kitab untuk menyebutkan kesinkronan dan kenyambungan ayat yang kedua dengan ayat yang pertama. Kemudian, apa kaitannya ayat kedua Alhamdulillahi Rabbil Alamin dengan ayat ketiga Ar-Rahmanir Rahim? Kenapa Ar-Rahmanir Rahim? Bukan Malik Yaumiddin dulu baru Ar-Rahmanir Rahim. Itu ada semua. Disebutkan semua sama ulama. Jadi kita bukan hanya ini katanya bukan. Ini ulama sampai ngarang kitab. Dan mereka sebutkan semua kenyambungan. Apa titik nyambung ayat pertama dengan ayat kedua, dengan ayat ketiga, sampai akhir daripada Al-Quranul Karim. Ini termasuk daripada tanda mukjizat yang sangat besar yang Allah letakkan di dalam Al-Quranul Karim. Oleh karena itu Allah mengatakan di dalam Al-Quran, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kata Allah, kalau ini bukan dari Allah, maka kalian akan mendapati di dalam Al-Quranul Karim banyak sekali perselisihan. Satu kitab itu tidak mungkin bisa diterima galau. Bahkan karya ulama sehebat apapun itu tidak ada yang sempurna. Ulama hebat, hafal semua hadis Nabi, hafal Al-Quran, hafal 7 qiraat, hafal semua. Ngarang kitab, ulama setelahnya pasti ada yang mengkritiki kitab tersebut. Ada baik di abadnya, atau di abad berikutnya, atau di 3 abad yang akan mendatang, pasti ada yang mengkritiki karya dari ulama tersebut. Siapapun ulama itu. Walaupun sesama ulama saling menghormati, mengkritiki secara ilmiah, bukan mencaci memaki, bukan secara ilmiah. Pasti ada kekurangan. Rapi sudah, cetakannya tadi udah dirapi, udah ditelaah, dicetak, ada bagi salah cetak. Itu ingin menunjukkan bahwasannya tidak ada kitab yang sempurna kecuali kitabullah al-azim, yaitu Al-Quranul Karim. Makanya Allah tadi katakan, kalau Al-Quran itu bukan dari Allah, maka kalian akan dapati banyak ketidaksinkronan, ketidakcocokan di dalam Al-Quran. Tapi karena Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala,
Makanya tidak ada yang tidak cocok. Semua sinkron, semua cocok, semua pas apa yang ada di dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, insya Allah kita sebutkan dua mukjizat dalam Al-Quran. Yang kedua, yaitu adalah tahaqququ wuqu'i ma wu'ida bih. Kata Buya, termasuk mukjizat yang jadi Al-Quran itu bukan satu mukjizat, Al-Quran itu betul satu kitab suci untuk Nabi, mukjizat untuk Nabi, tapi di dalam Al-Quran banyak daripada mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Tadi yang kita sebutkan itu salah satunya, atau bisa kita katakan yang pertama. Kemudian yang kedua, kata beliau bahwasannya Al-Quranul Karim termasuk daripada bentuk mukjizat Al-Quran, apa yang sudah disebutkan, apa yang sudah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, itu pasti terjadi. Allah ngomong apa di Al-Quran, pasti itu yang terjadi. Pasti. Tak kata yang bisa menentangnya. Tidak ada yang bisa menentang apa yang sudah Allah katakan di dalam Al-Quran. Kita sebutkan satu contoh di sini. Apa contoh tersebut? Contoh yang sangat jelas ini. Yaitu adalah surat Al-Masad. Surat Al-Masad kita tahu. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Yang mana isi dari surat Al-Masad. Surat Al-Masad, Tabbat yada, apa isinya? Isinya Allah mencela, mencaci Abu Lahab. Allah mengklaim bahwasannya Abu Lahab beserta istrinya yang bernama Ummu Jamil itu termasuk penghuni neraka. Divonis sudah sama Allah. Abu Lahab sama bininya penghuni neraka. Kenapa ayat ini turun? Diawali dengan kalimat tabbat. Tabbat itu celaka. Arti tabbat adalah celaka. Ketika Nabi Muhammad berdakwah, Nabi Muhammad pertama kali dakwah di tengah umat musyrikin. Setelah 3 tahun dilantik oleh Allah, baru diperintahkan oleh Allah untuk menampakkan bahwasanya beliau adalah utusan Allah. Nabi panggil semua, Abu Lahab, Abu Jahal, grup, semua dipanggil sama Nabi. Dipanggil sama Nabi, mereka datang. Dikira mereka ada apa kan itu? Datang. Kata Nabi, wahai penduduk Mekah, umpama aku katakan sekarang di belakang gunung kita ini. Mekah itu kan dikelilingi sama gunung. Di belakang gunung ini ada pasukan berkuda siap menyerang kita. Apakah kalian percaya? Serentak mereka jawab, kami percaya wahai Muhammad. Tak pernah kami dapatkan kau itu kalau ngomong salah atau bohong. Percaya. Maka kalau begitu kata Nabi, kalian percaya sama aku, maka yakinilah aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Langsung berubah 180 derajat. Yang tadinya ngomong percaya langsung ngomong kau ini pembohong, kau ini. Dagalah iman sama Nabi. Padahal berapa detik yang lalu mereka ngomong bahwasanya mereka percaya apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab di sini nyeletuk, biasa mulut yang tidak beradab galak nyeletuk kan begitu. Nyeletuk tidak bagus, tidak baik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad alihada jama'tana. Celaka kau wahai Muhammad. Celaka kau wahai Muhammad. Apakah karena ini kau mengumpulkan kami? Cuman karena ini kami lagi sibuk. Celaka kau wahai Muhammad. Nabi diam. Nabi tidak jawab. Yang jawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi itu kalau dicaci, dimaki, tidak pernah jawab. Tak pernah Nabi jawab. Carilah, kita mau Nabi, tidak pernah Nabi diam. Nabi dah jawab, Nabi diam. Kalau ada yang bertanya sama Nabi, Nabi jelaskan. Tapi ada yang mencaci Nabi, tidak dijawab sama Nabi. Tapi yang langsung jawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada yang mengatakan, ada yang mencaci Nabi, oh Nabi ini putus keturunannya. Nabi itu kan punya anak laki-laki, 3-3-nya meninggal waktu umurnya masih kecil. Kata Nabi anaknya sampai bujang. Kalau yang gadis banyak, ada 4. Kalau yang sampai bujang dah kata umur setahun, 2 tahun, 3 tahun meninggal. Ketika 3-3-nya meninggal di kota Mekah, ini kesempatan untuk orang Mekah mencaci Nabi. Oh Muhammad kata keturunan. Nabi diam, yang jawab Allah. Allah turunkan surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kata Allah, wahai Muhammad, yang terputus keturunannya itu yang ngomong kau kata keturunan, itu yang keturunannya bakal terputus. Yang jawab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Abu Lahab mencaci dan mencela Nabi Muhammad dengan ucapannya, celaka kau wahai Muhammad, turun surat Al-Masad. Yang celaka itu bukan Muhammad, tapi kau wahai Abu Lahab.
tabbat yada abi lahabim wa tab. Sampai akhir surat. Istri Abu Lahab juga divonis sama Allah akan membawa kayu dari di api neraka nanti. Artinya dibakar sama Allah Subhanahu wa taala. Karena dua laki bini ini ganggu Nabi terus. Bukan lakinya bininya melok-melok pula. Jadi melok masuk neraka juga akhirnya. Naudzubillah min dzalik. Bukan ini pembahasan kita. Yang ingin kita renungi, kata ulama, ketika ayat ini turun atau surat Al-Masad turun di awal dakwah Nabi, artinya di tahun ketiga atau di tahun keempat setelah Nabi dilantik oleh Allah. Allah turunkan surat Al-Masad, menvonis Abu Lahab dan istrinya masuk api neraka. Kapan Abu Lahab meninggal? Abu Lahab meninggal itu 13 tahun atau 12 tahun setelah surat ini turun. Jadi jaraknya itu jauh. Jaraknya jauh. Bukan surat ini turun Abu Lahab sudah mati, belum kan. Surat ini turun Abu Lahab masih hidup 12 atau 13 tahun lagi. Surat itu turun. Udah Allah vonis. Kata ulama, ini tanda kebesaran Allah dan bukti yang sangat nyata bahwasannya Al-Quran memang kalamullah. Itu kalau Abu Lahab pengen menjatuhkan, pengen menggoyangkan iman sahabat atau memperkuat tuduhan daripada musyrikin Mekah bahwasannya Nabi itu pembohong, pendusta, Abu Lahab tinggal pura-pura masuk Islam. Ecak-ecak masuk Islam pura-pura masuk Islam sehingga apa? Sehingga ketika Abu Lahab masuk Islam, maka tidak sinkron ayat Al-Quran dengan yang nyata, realita, fakta. Macam mana ini? Muhammad ini Tuhan yang nurunkan wahyu, mengklaim, menvonis Abu Lahab masuk api neraka. Artinya apa? Tidak akan iman sampai mati. Tapi kok sekarang Abu Lahabnya masuk Islam? Mana yang benar ini? Surat ini yang benar atau keislaman Abu Lahab? Begitu kan? Tidak sinkron akhirnya Al-Quran dengan yang nyata, yang fakta. Tapi karena memang Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala selama 12 tahun Allah kasih kesempatan, itu tidak terpikirkan oleh Abu Lahab untuk mempunyai ide tersebut. Tinggal pura-pura masuk Islam, tidak usah masuk Islam nian, pura-pura masuk Islam. Dengan Abu Lahab pura-pura masuk Islam, orang makin ragu dengan Al-Quran yang ada pada Nabi besar Muhammad SAW. Tapi karena Al-Quran memang turun dari Allah, Allah tidak berikan Abu Lahab ide untuk pura-pura masuk Islam. Karena Allah, apalagi masuk Islam nian, tidak mungkin. Karena Allah tahu, vonis dari hukum Abu Lahab masuk api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi apa yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim itu pasti terjadinya. Pasti terjadi. Misalkan belum terjadi di zaman Nabi, pasti terjadi setelahnya. Karena yang menurunkan Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tahu segalanya dan yang mengatur semuanya. Kalau kita kan tidak bisa. Kita lihat orang yang agamanya bukan Islam, itu tidak boleh kita memvonis, oh dia ini masuk neraka. Tidak bisa. Kita Tuhan apa? Tidak boleh. Kalau dia tidak taubat, kalau dia tidak masuk Islam, dia masuk neraka. Boleh, omongan macam itu. Tapi ngomong, oh dia ini penghuni neraka, tidak boleh. Yang boleh ngomong, dia ini penghuni neraka hanya yang memiliki neraka, yang memiliki semua ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tahu apa yang akan terjadi di hari ke depan. Kita kan tidak tahu. Sejam lagi yang akan terjadi, kita tidak tahu. Mungkin orang ini yang tadinya non-muslim, 5 menit berikutnya jadi muslim. Tidak bisa kita langsung mengklaim. Tapi kalau Allah bebas, berhak untuk mengklaim, menvonis siapapun yang Allah ingin vonis. Makanya Abu Lahab Allah vonis sebelum dia mati 12 tahun, udah Allah omongkan, ini Abu Lahab penghuni neraka. Makanya dia tidak bakal Islam sudah. Mustahil dia masuk Islam. Udah divonis sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Itu jadi ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua daripada mukjizat yang Allah letakkan di dalam Al-Quranul Karim. Masih banyak yang lain karena ini pembahasan panjang. Sampai-sampai ulama mengarang satu kitab khusus isinya mukjizat-mukjizat yang Allah letakkan di dalam Al-Quranul Karim. Alhamdulillah pagi hari ini
kita bisa mengkaji dua daripada mukjizat tersebut, insya-Allah akan memotivasi kita sehingga kita lebih rajin lagi, lebih giat untuk membaca Al-Quranul Karim, sehingga tidaklah keluar bulan suci Ramadan kecuali kita yang asalnya malas, dah istiqamah, dah rutin, kadang baca kadang tidak. Insya-Allah setelah bulan Ramadan ini kita makin istiqamah, makin rutin dalam membaca Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la ilayna syaqiyan wa la mahruma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sekali cuma. Dia minta zuhur, karena zuhur tak ini.